Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Selamat berbahagia bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dengan channel Alikna Family ya. Kali ini kita mau membahas permasalahan sekitar fikih muamalah. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Baik, sahabat YouTube semua. Di dalam salah satu kaidah bertransaksi di dalam Islam itu ada kaidah yang berbunyi al-jawazu syar'i yunafid doman, yang artinya sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan syariah, maka dia tidak bisa dijadikan pertanggungjawaban untuk mengganti apabila terjadi kerusakan. Ya, di dalam Al-Quran juga, sahabat semua, itu dijelaskan bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 194, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Apabila nanti ada orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah sesuai dengan kejahatannya. Ini ayat dari Al-Quran. Kalau dilihat, sahabat semua, dulu ya, sahabat Nabi itu pernah datang kepada Nabi. Mereka berdua mengadu, ya, dua sahabat ini datang kepada Nabi, lalu mereka mengadu bahwa orang yang pertama ini, dia menggigit temannya. Lalu temannya itu yang tangannya digigit, itu ditarik tangannya sehingga gigi orang yang menggigit ini tadi menjadi sakit. Jadi mereka keduanya datang untuk menanyakan apakah ada diat dari keduanya. Lalu Nabi menjawab bahwa, oh, itu tidak ada diat. Kenapa tidak ada diat? Karena dua-duanya sudah melakukan perbuatan yang sama-sama menyakiti, maka tidak ada lagi diat. Ya, sahabat YouTube semua. Kemudian kita, kalau di dalam bermuamalah, kita ambil begini, salah satu contohnya ya. Di dalam bermuamalah itu, seseorang yang melakukan transaksi muamalahnya dengan cara yang dibenarkan syariat, maka dia akan mendapatkan suatu hasil yang itu bisa dipastikan halal, ya. Tapi terkadang ada orang yang dia sudah melakukannya sesuai dengan syariah, tapi ada tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang lain yang itu di luar kemampuan kita yang itu terjadi. Nah, maka kejadian itu, pertanyaannya, apakah si pelaku pembuat transaksi ini akan dituntut dari kejadian itu? Maka sebenarnya kalau berdasarkan kaidah ini, itu tidak menjadi dituntut. Salah satu contohnya seperti begini. Seperti seseorang yang menitipkan barangnya, wadi'ah ya, dalam kasus wadi'ah. Dalam kasus wadi'ah, seseorang menitipkan barangnya kepada temannya tadi. Lalu dia mengatakan kepada temannya, titipkan barang ini, simpan barang ini di rumahmu, tepat di kamarmu, di laci meja belajarmu, misalkan. Nah, bila seseorang temannya ini yang dititipkan ini menyimpannya sesuai dengan keinginan si pemilik barang, apabila nanti terjadi kehilangan atau kerusakan, maka seseorang yang penyimpannya itu tidak dituntut, tidak diganti, tidak diminta ganti rugi. Tapi apabila seseorang yang dia itu misalkan disuruh di laci meja kamarnya, tapi dia simpan di tempat yang lain, apabila terjadi kerusakan, apabila terjadi kehilangan, maka si penyimpannya itu dia akan dituntut. Kenapa? Karena dia tidak menjalankannya sesuai syariat. Kalau dalam konteks yang pertama tadi, kalau dia itu menyimpan sesuai di tempatnya, tempat yang diinginkan si pemilik barang, maka dia itu tidak menjadi dituntut. Nah, jadi begitu ya. Kemudian, teman-teman semua, ada juga kita lihat ya, seseorang yang menyewa mobil, misalkan. Mobil disewakan, mobil cold diesel. Mobil cold diesel itu disewakan
dengan perjanjian bahwa mobil cold diesel itu beratnya bisa menampung benda seberat 1 ton lah misalkan, ya, 1 ton. Ternyata si penyewa ini bilang sama si pemilik mobil, ini mobil aku sewa, nanti akan aku bawa benda yang beratnya 1 ton. Oh, karena si pemilik mobil merasa mobilnya itu masih sanggup membawa beban 1 ton, maka dia katakan, oke, pakailah. Tapi apabila nanti pada akhirnya si penyewa ini melebihkannya dari 1 ton, maka yang menjadi tanggungan nanti adalah si penyewa. Tapi apabila si penyewa mobil ini membawa bebannya sesuai dengan perjanjian, yaitu 1 ton, dan apabila mobilnya itu ternyata rusak, maka itu tidak jadi tanggung jawab si penyewa. Dia tidak berhak, dia tidak dituntut untuk mengganti kerusakannya. Jadi begitu ya. Kenapa? Karena dia sudah menjalankannya sesuai dengan syariahnya. Begitu. Nah, misalkan begini lagi. Misalkan ada mobil Toyota Innova, yaitu disewakan. Si pemilik mobil, ya, itu menyewakan mobilnya dalam kondisi spare part mobilnya semua bagus, sehat, tidak ada yang rusak, ya. Tidak ada yang rusak. Tapi ternyata apabila di jalan itu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka si pemilik mobil tidak bisa dituntut tidak bisa dituntut berdasarkan kerusakan itu. Tidak bisa dikatakan, oh, pemilik mobil ini memberikan mobil yang dalam kondisi yang tidak sehat. Tidak bisa. Justru si pemilik barang itulah yang si penyewa itulah yang harus menggantinya. Ya. Jadi misalkan mobil nih tadi bagus, Toyota Innova, dibawa dari rumah, bagus, disewa dalam kondisi yang bagus, ya. Kemudian di jalan terjadi kerusakan, yang kerusakan itu tidak berdasarkan kesemena-menaan si drivernya dalam membawa mobil, maka tidak ada tuntutan bagi si penyewa. Tapi misalkan mobil ini dia dalam keadaan sehat, bagus, tapi ternyata di jalan driver membawa mobil itu ugal-ugalan, maka pada saat itu yang dituntut harus memperbaikinya adalah si driver. Ya, kenapa yang demikian itu? Karena mobil memang dipinjam atau disewa dalam keadaan sehat. Karena dia sesuai dengan syariat, maka dia tidak bisa dituntut. Nah, begitu ya, sahabat sekalian. Kemudian, teman-teman semua, ada juga satu konteks yang pernah terjadi di kalangan sahabat. Ada sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada seseorang meminjam hartaku, berhutang kepadaku, lalu pada saat aku tagih utangnya, dia mau membunuhku, ya. Lalu Nabi menjawab, maka dia itu sudah berdosa, kata Nabi kita. Lalu si laki-laki ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana bila pada saat dia nggak mau membayar, tapi dia mau membunuhku, lalu aku membela diri dan ternyata dia yang kubunuh? Maka Rasul menjawab, falahun nar, maka dia akan mendapat balasan neraka, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka dalam konteks ini, sahabat semua, kita bisa melihat bahwa seseorang itu akan mendapatkan balasan setimpal dari apa yang dia kerjakan. Kalau sesuai dengan syariat, maka syariat itu akan seperti membackup dia. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka silahkan tanggung sendiri akibatnya. Istilahnya begitu ya.